Buat City akhirnya membuat kota Manchester ada 2 klub yang bisa meraih treble winners. Iya benar ini. Itu kalau nggak ada tendangan Rodri, imbang, adu penalti bisa kalah itu Iya. City. Saya percaya. Ya itu banyak banget yang bilang seperti itu ya. Terima kasih buat Ultras Garuda Muria Raya Oh, yang iya. Terima sudah kasih banyak sudah membantu. membantu kita. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol Bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Sudah mencapai Bisbol ke-43 ya Bang? 43, betul sekali. Yuk, kita akan membahas UCL semalam, Liga Champions semalam ya Bang, yang akhirnya Final ya? Iya betul. Treble ya akhirnya ya. Akhirnya ada yang memecahkan rekor kita. Treble winner ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah Bang ya. Iya. Selamat buat City akhirnya membuat kota Manchester ada 2 klub yang bisa meraih treble winners. Iya benar ini. Jadi Manchester ini sekarang jadi kota yang double triple winner, Cak. Betul. MU di tahun 99, Betul. kemudian di tahun 2023 Manchester City yang meraih treble winner. Ciri-ciri tetangga yang baik ya Bang. Tuh, Saling mendoakan, saling berimbang. saling Ya. mendukung, saling betul. mensupport, dan seperti itu. Lucunya malah fans klub lain tadi kan WA saya, DM saya. Manchester is blue, ternyata mereka fansnya Barcelona. Apa hubungannya? Manchester is blue. Ya untuk kali ini nggak iya, apa-apa ya Bang? ya Manchester ya ada yang merah, ada yang biru kan gitu. Ada United, ada City kok. Iya. Betul. Pertandingan semalam ya Bang, kita bahas sedikit aja, nggak usah panjang lebar karena Ya. saya juga nonton sih. Iya, ya mau membahas secara teknikal lah. Betul. Secara teknikal tanpa ada tendensi apapun. Betul. Cak. Jadi yang kita bahas ini kan kaitannya dengan formasi, kaitannya dengan strategi dan yang ada di lapangan kan gitu. Kita nggak membahas kaitannya dengan, meskipun saya pendukung United, Betul. tetapi ketika kita berbicara di bisbol tetap kita harus netral. Betul, Dalam arti- sangat harus wajib. dalam arti kita harus ini apa namanya benar-benar Profesional ya? profesional, nggak tendensi ke salah satu klub atau ke klub yang kita sukai, tapi kita bicara secara apa yang terjadi di lapangan kan gitu. Jadi semalam seperti yang sudah kita duga, Betul. seperti yang kemarin kita bicarakan kaitannya dengan formasi, hampir 99% Sama, sesuai dengan prediksi iya, kita, sesuai dengan ya. prediksi kita. Cuma satu yang nggak sama, si Ake. Oh iya. Ake main semalam, gantiin Walker kan. Iya. Karena kan kemarin aku bilang Walker Iya. main. Tapi ternyata yang main si Ake. Jadi Akanji di kanan, Dias di tengah, si Ake di kiri, 3 back itu. Iya. Sedangkan di gelandang bertahan, gelandang serang, sayap, main depan tuh persis seperti yang kita prediksi. Sedangkan di Inter juga hampir sama, Cak. Iya. Hampir sama. Gitu. Cuma yang ini yang di sebelah kiri aja, di siapa itu? Di Marco. Iya kayaknya deh. Back kirinya itu. Iya. Kan bukan si Sayap kiri. Tadi kan Dumfries kan ceritanya. Bukan, Dumfries kan di Darmian ya? kanan. Darmian Enggak, Darmian memang di back tengah dia. Oh, loh. Iya, Bang. Iya toh, back 3 kan dia. Darmian itu di back 3, di 3 back tengah. Darmian, siapa Bastoni, siapa satu lagi itu yang tatonan Azerbi itu 3. Di tengah ada si Barella, Brozovic, terus apa? Nico Barella udah ya? Nico Barella udah, Brozovic. Kemudian Dumfries di kanan. Di kiri itu di Marco. Apa siapa itu? Kok lupa aku namanya. Back kiri. Iya benar, di Marco. Iya Federico kan? di Marco ya. Di Marco toh. Terus tengahnya siapa lagi, satu lagi? Silakan. Oh iya kan, bener. Depannya Zeko sama Lautaro. Lukaku main di babak kedua. Kenapa nggak Lukaku dulu ya, Bang? Aneh ya. Alah, Lukaku. Maksudnya kalau Lukaku stuck di Bener kan sih bisa sebenarnya, diganti, ya kan, Bang bener. ya? Maksudnya kalau Nggak ngerti saya sih, gitu. nggak ngerti. Mungkin karena di babak pertama, meskipun
Manchester City itu dalam sisi menguasai positionnya dia lebih tinggi 61 dibanding 39 itu babak pertama. Saya ingat persis. Tetapi Manchester City itu tidak bisa menembus pertahanannya Inter, Cak. Ya, sesuai kan dengan kemarin prediksi. Iya, saya bilang. Makanya kan kemarin saya bilang City ketemu sama tim Italia. Hati-hati, tim Italia itu pragmatis. Dia pasti akan bertahan ketika memang melihat secara kualitas pemain-pemain mereka ada di bawah pemain lawan. Betul. Dan terbukti mereka pakai high pressing. Ya. Begitu ada pemain City dapat bola, pasti langsung ada pemain yang ngepressing. Itu terus. Jadi berkualitas apapun Man City ketika di dalam situasi seperti itu mereka nggak berkutik, Cak. Nah, iya, Bang. Maksudnya kita kan sering lihat City lah ya, mainnya. Iya, bener. Gitu. Tapi ketika ketemu tim Italia, City itu kemana nih gitu? Pemainnya itu ketika dihadapkan di dalam situasi seperti itu mereka masih bisa melewati, bahkan masih bisa mungkin memberikan operan ke pemain, kemudian dengan 1-2 dia bisa juga lewat kan gitu. Tapi semalam nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Ya, gitu loh, maksudnya nggak seperti selain high press, gitu. Inter juga keras mainnya. Dia nggak jagung-jagung, bahkan pelanggaran. Iya. Gitu. Final kan ini. Iya, final. Tapi saya senang Cak mainnya Inter itu. Asli senang saya. Iya. Makanya apalagi back kirinya itu, Cak. Saya suka itu Di Marco itu. Federico Di Marco. Iya. Barilla semalam main bagus. Ya, Nicolo ini pemain muda itu, Bang. Iya. 3 pemain yang semalam itu saya anggap main bagus itu. Selain kiper Onana, itu mainnya bagus sekali. Tenang, Cak. Iya, Wah, build up-nya itu, itu kalau pindah MU inilah itu loh ya. Dia kan mantan anak didiknya si Ten Hag. Iya. Di Ajax dia. Kan bilang kan, Bang. Bukan si Samir sekarang, Bang. Iya, Onana, tapi dia mau pindah, Cak. Dengar-dengar seperti itu. Katanya pindah Chelsea. Loh, Mendy itu kemanain ya? Gantiin Mendy sama Kepa. Aduh. Tapi keren loh asli, Onana itu keren. Iya. Dalam arti dia nggak grogi ketika di pressing itu loh, dia tuh ngutik kok. Gaya sih teh. Loh, tapi butuh keberanian dan mental loh, jelas. Kiper kayak gitu itu nggak sembarangan loh. Coba De Gea itu. Waduh. Diparanin gitu udah langsung dibuang gitu. Iya, dia masih keping gitu kan. Nanti dioper ke teman. Wah, tenang banget bener. Dan dia beberapa kali melakukan save. Iya. Iya kan? Tendangannya si Foden, Haaland. Oh, itu save dia. Berapa kali save? Hampir 3 kali lebih. Iya, babak pertama itu City cuma dapat 1 peluang dari Haaland itu aja. Yang kan, ditepis itu. Itu kan aja. Menit 36 kan si Bruyne cedera tuh. Iya, Bruyne. Saya pikir itu wah, kayaknya sudah selesai nih. Nggak jadi dribble nih gitu kan. Sudah tenang. Loh, tapi ya gimana ya, Bang? Nanti kita bahas lah. Ini babak pertama itu memang ketika De Bruyne cedera. Memang ini tengahnya jadi kurang ini. Daya dobraknya kurang. Kan dimasukin Foden tuh itu. Betul. Foden masuk. Tahu sendiri Foden gamenya kan seperti itu. Ya beberapa kali dia melakukan aksi individu yang membahayakan gawang Onana. Cuma kan yang dia udah sendirian itu ditepis sama Onana. 2 peluang itu aja City itu, selain golnya Rodrigo. Tapi Inter dengan permainan pragmatis seperti itu dan counter attack-nya cukup membahayakan. Bahkan si Akanji blunder, Cak. Tahu kan? Iya. Itu kok untungnya Ederson bagus itu. Kalau enggak udah gol itu kenapa enggak dioper ke Lukaku aja ya dari si Lautaro itu. Tembak langsung ke si Ederson. Dan semalam itu utamanya di babak kedua, Inter pegang kendali permainan. Benar secara penguasaan masih City, tetapi mereka nggak berkutik. Jadi ketika bola ke tengah itu udah di pressing, mundur lagi ke belakang kayak gitu.
dia pakai aksi individu aja buat untuk membongkar pertahanan, tapi juga nggak berhasil. Keren. Iya. Cara main strateginya Simone Inzaghi itu. Semalam Simone Inzaghi itu agak kesel dia juga. Saya juga kesel sih sebenarnya. Saya yang agak-agak gemes tuh ya kenapa Dzeko dulu juga kan sering itu Bang. Maksudnya kan Dzeko kan mantan City gitu loh. Iya, hilang-hilangan. Kalau saya bilang, jadi ketika dia bawa bola, di press, banyak hilangnya di Dzeko itu. Jadi ya nggak ngerti juga apa mungkin ada kong kali kong ya. Aduh. Kita bilangnya Lukaku main dulu, nanti kalau Lukaku stuck masuklah si Dzeko yang suka banget tuh. Kadang-kadang Dzeko orang menit akhir gitu loh Bang. Nah iya benar. Ya kita nggak kalah Inzaghi ya Bang. Iya, tapi overall permainan Inter bagus. Dalam arti ketika orang menganggap remeh Inter Milan karena memang secara kualitas di bawah City. Tapi dengan permainan semalam itu kan juga membuktikan bahwa kita itu nggak beruntung aja masuk ke final. Kita juga melalui dengan perjuangan kan seperti itu. Betul. Dengan cara main kami yang seperti ini kita bisa masuk final dan benar gitu loh. Itu untung aja ada Rodrigo bisa masukin itu. Itu kalau nggak ada tendangan Rodri imbang adu penalti bisa kalah itu City. Saya percaya. Ya itu banyak banget yang bilang seperti itu ya. Iya. Wah, ini kalau jadi saya bilang beruntung City malam. Meskipun dia secara penguasaan memang menguasai secara possession, tapi sebenarnya di dalam permainan itu mereka kurang, Cak. Iya, benar. Tidak seperti City seperti biasanya gitu. Dan kalau kita nggak di luar skor ya, di luar skor ya. Jadi City tidak sedominan ketika mungkin lawan-lawan di Premier League atau mungkin lawan Madrid yang kemarin 4-0. Madrid itu Spanyol. Iya kan? Tim Jerman. Lawan Munchen, lawan Madrid. Mereka begitu dominan. Mereka dengan mudahnya mengembangkan permainan seperti apa yang diinginkan oleh si Pep kan. Tetapi semalam macet, Cak. Iya. Macet itu. Iya. Permainan Pep macet. Umpan lambung aja juga dipotong kok pasti kok. Back Inter kok. Berarti ini salah satu strategi yang bagus dari Simon untuk menghentikan strategi yang baru dari Pep. Saya bilang inverter itu loh, Bang. Mereka itu kalah di tengah. Iya. Kalah di tengah. Adakah City itu kalah di tengah setelah De Bruyne keluar. Nah, itu loh. Iya, kalah di tengah. Ada kasus si Bruyne nggak ada terus akhirnya babak kedua kayak iya memang gitu loh mainnya City. Iya kan selama ini kan inti dari permainan City itu kan di 3 orang sih. De Bruyne, Gundogan sama Silva. Betul. Silva di sisi kanan kan. Dan Gundogan main di tengah. Gundogan juga semalam nggak main bagus, biasa aja. Banyak yang biasa aja, Bang. Biasa aja dia sama si Barella sama si Hakan. Karena City punya 3 gelandang, Cak, di tengah. Sedangkan si Inter punya 3 gelandang di tengah, 5 sama sayapnya. City itu cuma punya 4 karena 2 orang ini, 2 orang gelandang bertahan mereka itu fokus bertahan. Semalam itu kelihatan sekali. Stone 1 kali 2 kali lah masuk ke depan. Nggak kayak biasanya gitu loh, Bang. Iya, saya tahu. Rodri juga lebih fokus ke bertahan. Nah, nggak ngerti juga. Saya bilang apa City grogi ya saya bilang gitu. Di final ini ya. Di luar golnya Rodri yang saya bilang ya bagus, tapi agak berbau keberuntungan. Nah, bilang kayak gitu. Karena memang saya lihat nggak seperti City yang sebelumnya. Iya. Mungkin banyak orang memprediksi bahwa City akan dengan mudah mengalahkan Inter dan dengan skor yang besar. Bisa kita lihat dari tebak skor kita. Ya. Tebak skor kita itu benar cuma 1 orang kan? Iya. Yang jadi pemenang kan? Dari 42 komentar. Ya, 1. Satu aja. Iya. Satu yang memprediksi skornya 1-0 cuma 1 orang, Cak, dari 42, Cak. Jadi bayangkan kan? Yang lainnya tuh 3-0, 2-0, 3-1 gitu. Jadi bisa kita bilang ini di luar prediksi semua orang gitu loh. Secara kita nggak perlu survei ya, Bang. Emang kebanyakan tuh. Iya, kita nggak perlu survei. Kita kan sudah banyak gitu. Kita kan sudah survei dengan prediksi tebak skor itu. Bagaimana persepsi orang di
pertandingan ini ternyata kan persepsi mereka banyak mengunggulkan City memang. Betul. Dengan skor yang besar. Iya. Apa namanya? Persepsi mereka City akan mendominasi pertandingan seperti biasanya. Kemudian mereka akan menciptakan banyak gol. Tapi nyatanya kan enggak. Iya. Gitu. Dengan permainan pragmatis dari Inter, ke pertahanan mereka yang cukup ketat, kemudian high press-nya dia sehingga menyulitkan pemain City untuk menembus pertahanan Inter. Ini ya harus bisa dicontoh sama klub Premier League nih. Iya. Ada salah satu counter yang ngatasin simulasi seperti ini. Betul. Saya kemarin tuh udah ngomong kan, kenapa kemarin pada waktu final FA si Ten Hag nggak pakai 3 back? Itu loh kan. Itu kenapa nggak dicoba gitu loh? 3 back CB kan maksudnya? Iya, Center kan? 3 center. Karena saya bilang untuk meredam serangan City itu butuh pertahanan yang kuat, dalam arti yang kuat itu berarti kan banyak orang. Betul. 3 CB ditambah 2 back sayap. Back sayapnya naik turun, tapi kemarin kecenderungan Dumfries sama si Di Marco ke bawah dia. Dia mengawal Bernardo yang si Di Marco, sedangkan Jack Grealish dikawal Dumfries. Jack Grealish apa bisa apa kemarin? Nggak bisa apa-apa. Bisa nangis. Nggak bisa apa-apa dia. Jack Grealish itu semalam. Dan nggak berani kan dia ganti. Iya. Dengan kualitas seperti ini kan Inter yang kita tahu di bawah City kan Bang. Dengan pelatih yang masih kita bilang newbie lah, masih baru gitu Simone Inzaghi melatih Inter ya. Dia tahu taktik yang apa yang harus digunakan ketika menghadapi tim yang sekelas City gitu. Dan kayaknya memang. Nah ini kan jadi sebuah contoh kalau saya bilang. Jadi dari pengalaman final ini bisa diketahui bahwa cara meredam permainan City dengan formasi 3-2-4-1-nya seperti itu. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Inter. Dan nyikat Bruin dulu. Tapi Bruin juga lagi udah tua kan Bang? Sudah 32 dia udah. Gundogan kan kontraknya habis. Iya, mau pindah katanya. Nah, itu dia. Tapi dia belum mau perpanjang. Sampai dengan Juni ini kontraknya habis dia. Kalau dia nggak perpanjang berarti apa dia? Katanya kan mau ini transfer si Kovacic dari Chelsea. Iya. Ya apakah bisa selevel sama Gundogan kita nggak tahu ya Bang. Betul. Nah semalam Inter ini memang kurang beruntung sekali. Sangat kurang beruntung sekali. Saya nggak tahu 2 kali peluang yang harusnya 90% gol itu nggak jadi gol. 90% itu harusnya. Ada yang natap Lukaku. Kena kakinya Lukaku itu goblok. Memang Di Marco nyundul, kena tiang, mental lagi, disundul Di Marco, kena kakinya Lukaku. Udah itu kalau nggak ada Lukaku, gol. Gol itu. Asli gol. Terus yang peluang kedua, crossing, Lukaku tuh tinggal nyundul gini, lo itu masih kena kiper. Ya kalau kita bilang keberuntungan ya ada lah ya Bang, dari namanya permainan kan ada keberuntungan, iya, ada takdir. Dan kita nggak terus menyangkal wah City beruntung, enggak, tapi emang kita nggak bisa bilang kita tidak pernah. Saya nggak ngomong City gitu. Tim yang jelek enggak. Tetap City sampai saat ini sekarang ini dia jadi tim terbaik di dunia. Tetapi semalam permainannya bisa diredam oleh Inter gitu. Di taktiknya Pep itu bisa diredam oleh Inter. Kalau dia nggak beruntung dapat gol dari si Rodrigo, nggak mungkin dia menang. Belum tentu dia menang. Itu karena juga Inter Milan punya peluang juga dan peluangnya cukup berbahaya. 90% itu ya jadi gol harusnya. 90% sih harusnya. Kalau tendangannya si siapa? Haaland, kemudian tendangannya si apa namanya? Foden. Itu kan ditebas kiper karena kipernya bagus kan gitu. Tapi kan semalam kayak sundulannya Di Marco itu kan beruntung dia kena pala tiang terus kena kakinya ini. Sundulannya si Lukaku juga gitu. Kena kiper, kena tangannya kiper. Padahal kalau
kesini dikit aja tuh, gol. Udah menit akhir itu. 2-1 harusnya. Iya. Tapi ya itulah. Tapi Iya. kalau ada teman-teman yang bilang, oh kok peruntungan, ya ada, semua itu ada. Namanya permainan itu pasti ada yang namanya Dewa Fortuna ya bang. Ada lah pasti. Ada. MU juga sering dapat Dewa Fortuna ya bang. Sering, Berapa kali iya. penalti yang Iya, memang. tepis atau apa gitu. Kadang-kadang tim yang memang tidak menguasai permainan tapi menang ya hanya kayak gitu. Wah gol dari langit dan sebagainya. Ya, namanya juga sepak bola gitu. Jadi 2 final ini gol-golnya City itu gol-gol yang cukup beruntung. Ya. Saya bilang. Betul. 2 gol di FA dan 1 gol di Champion ini. Itu gol yang beruntung lah saya bilang. Karena Bagus, itu tapi tes emang. lah, dia Iya. tes kiper kan gitu ya. Ya bagus karena dia nembus 2 back kok. Dan kipernya dia tok gini ya. Golnya anu loh Cak itu. Melengkung loh Cak, cerit gitu Iya, loh. iya. Tahu. Tes kiper ya kalau Iya, main tes tes kiper kiper. gitu. Iya, tes kiper. Emang Karena kurang kan crossing, kena, terus bola liar keluar kotak penalti, ada Rodrigo delalahan gitu. Iya. Tembak ke kanan. Melintir dia cerit gitu. Memang gitu kalau City mentok di depan nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. gelandangnya langsung hidup ya bang. Ya tapi Memanfaatkan apa yang ada gitu. ya memang tugas Tugasnya, dia, kan? ya. Cuma memang cepat sekali itu dok kan tendangan Iya, dia. iya. Kan nggak ada lagi. Ada juga melebar kayak gitu. Jauh dari tiang gawang dan sebagainya. Kalau Inter emang ini sih, kurang beruntung Anda. Iya. Iya. Sampai pada nangis Cak. Lautaro di Dumfries. Dapat terjadi trik ya bang di menit akhir ya. Mm-mm. Sampai Simon juga kena kartu kuning. Simon Inzaghi. Menunjukin dorong siapa ya? Saya kurang tahu. Apa dorong nganu itu ya? Panpel mungkin ya. Didorong, dia marah dia. Ya kalau saya jadi pelatih juga mesti marah. Dalam arti dengan situasi seperti itu kan. Kalau misalnya Bang Sat dikasih kesempatan sebelum ini ngomong biasa gitu. Lukaku main dulu apa Dzeko dulu? Kalau saya, Nah, Lukaku main akhir. malah. Iya, main babak kedua. Karena dia dobrak. Di sisi lain, ketika dia dimain kan di babak kedua, kondisi fisik dia kan masih fresh. Oke. Sedangkan pemain back lawannya kan udah sedikit menurun pasti tenaga gitu. gitu Jadi ya kan kemarin kan sebenarnya kan hilang konsentrasi itu akan sih. Iya. Iya, itu yang diharapkan Inter itu sebenarnya. Dia nunggu blunder-blunder kayak gitu kan. Dan sebenarnya backnya City itu kurang bagus saya bilang. Dia saja yang mainnya bagus. Biasa. Pak dia saja. Dua orang itu nggak bagus. 2 pergantian saja yang dilakukan oleh City bang. Beris. Karena emang Bruin sakit sama Kelwak. Enggak, Grealish nggak diganti bang. Well Walker ganti Stone. Masih setengah. Lah. Stone akhirnya habis juga stamina-nya gitu. Itu dia berubah taktik. Benar. Merubah Iya. taktik dia. Jadi langsung jadi pakai 4 back dia. Karena kalau pakai 3 tetap pakai 3 dia. Walahan dia. Iya. Walahan karena ketika Inter nyerang, yang nyerang ini 6 main. 6 main. 3 gelandangnya itu, gelandang tengah itu, Betul. Hakan, Marcelo Brozovic sama si Barella. Sama sayap 1 dan 2 striker, Cak. Iya. Kalau yang nyerap sayap kiri, sayap kanannya di bawah dia, Dumfries kan. Tapi kalau Dumfries yang naik, Di Marco juga di bawah. Kan 6 orang gitu. Makanya 6 orang ngelawan 5, kalah dia. Makanya dia harus buat 4 back gitu loh untuk nahan itu. Apa? Makanya terus babak kedua itu posisinya City menurun dia. Iya. Karena Inter menang tengah. Betul. Karena gelandang bertahannya ditarik mundur Iya. jadi back gitu loh. Itu. Si Simon Inzaghi kan melakukan pergantian menit 76, 84 bang. Menit-menit yang kita bilang menit krusial ya. Sudah dilakukan segala upaya gitu, sampai mengganti 5 pemain. Darmian diganti, bener. Bastoni diganti, Hakan diganti, Dumfries diganti, Zinchenko diganti, dan tidak, kalau tidak bilang penghasilan kan enggak ya, kurang beruntung, dah itu aja saya bilang. Ya kurang beruntung, karena di menit akhir dia juga dapat peluang dari si Lukaku itu, sundulan dan ditepis sama kiper, kena si
Dias buang. Itu. Tak kira handsball tak kira itu. Wah, drama itu kalau misalnya beneran handsball part 1-1. Wah, Satu pengennya imbang terus penalti gitu, biar rame. terus sampai subuh. Malah 1-0 tok. Oke Bang, sekali lagi selamat buat Manchester City yang Iya. sudah menjadi juara Liga Juara Champions. Liga Champions Pertama kalinya pertama kali setelah 2 kali di final. di final. Yang pertama gagal kalah dari Chelsea di tahun 21, dan akhirnya final yang kedua ini dia bisa menjadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya dan meraih treble winner karena dia Betul. juga berhasil meraih juara Liga Inggris serta Piala FA. Nah, ini Pep juga katanya lagi rekor ya Bang? Iya, rekor Berhasil. dia nggak rekor sih. Nah, Dia baru pertama 3. Dia baru 3 kan champion. Udah ada yang 4, Cak. Treble-nya? Oh, treble. Dia berhasil pelatih satunya menjadi peraih treble di 2 klub berbeda. Oh, di Spanyol. Spanyol Barca sama City. Betul. Kalau juara champion masih banyak Ancelotti. Betul. Ancelotti 4. 2 di Milan, 2 di Madrid. Yang bikin ngeri ya si Alvarez ya. Iya, Semalam tapi kan main nggak main dia. Iya, nggak main tapi dapat juara. Nggak main dia kok. Dia dapat 4 ya Bang dia? Iya. Main satunya. Mestinya Lautaro aja tuh yang. Ya. Kalau Lautaro main, Cak. Iya. Lautaro Martinez. Dan semalam itu ada 3 pemain yang ingin saya rekrut, Cak. Nah, Saya rekrut. Di Marco 1. Oh, yang ingin gabung ke MU gitu. Iya, yang biar direkrut sama MU. Kiper Onana, Di Marco, Oke. sama si Barella. Saya Oh, seneng. Barella oke. Saya setuju. Barella itu Iya. mainnya keren, Iya. bagus banget, Cak. Di tengah itu dia nggak takut dengan nama besar Kevin De Bruyne, Iya, iya. Rodrigo, Gundogan, dilawan semua. Itu yang mencederai De Bruyne siapa? Iya. Dia kan Bang, kalau nggak Iya. salah. Dah. Dia kan badannya kecil tuh. Kecil. Iya, kecil tapi Ngotot umurnya tapi. masih muda loh, Bang. Masih muda, saya 23, tahu. 24 Saya ya. udah lihat dia di Piala Eropa Nah, sejak itu. 2020 itu. Yang juara dia, Iya. Nico Barella. Itu kan saya ingat Nico Barella. Main mana ini? Ternyata Inter. Dulu kan Apik di ya. Atalanta apa ya kalau nggak Enggak, salah? dia di Inter memang. Dari dulu Dari Inter. Barella itu. Dia masih muda dia. masih muda. Brozovic juga. Akhirnya mitos bahwa setiap kali tim yang juara ada pemain Kroasia patah sekarang. Karena dulu kan ada si Modric. Iya. Liverpool ada si siapa dulu itu? Kroasia. Backnya itu. Aduh, siapa sih? Bek tengah ya Bang? Backnya. Simika, Simika sih Bukan, ya? bukan. Backnya Liverpool itu Madrid lagi kan sampai hat-trick tahun dulu Madrid itu. Karena ada pemain Kroasia. Ya Modric. Jadi patah itu. Jadi tiap tim yang juara Liga Champions pasti ada pemain Kroasianya terpatahkan semalam. Mitos apa lagi itu ya? Pemain-pemain Inter Bang, kan tadi 3 yang ingin banget direkrut itu kan. Nico Barella, Federico Di Marco dan tadi Onana ya. Onana memang saya sudah mengincar dia, sudah suka mainnya dia dari Ajax terus ke Inter, bisa menggeser si sang kapten ya, Samir Handanovic karena emang mainnya bagus banget. Kita di luar Serie A ya. Kalau main di Eropa kan gantian tuh kipernya Bang. Kalau Onana mungkin main di Liga Serie A mungkin kita nggak tahu juga hasilnya seperti apa karena Tapi gini, melihat permainannya Onana itu seneng saya. Karena dia tipe kiper yang memang bisa build up, ya. tenang, gitu. Tenang dia. Dan saya senangnya bisa build up dia. Dia bisa maju tak? Iya. Kan kiper timnas Kamerun kan dia. Iya betul. Nah sekarang Darmian mantannya Bang, gimana? Mantan MU nih? Bagus dia, bagus. Darmian bagus di posisi center back kan dia malam. Cukup bagus juga, cukup disiplin, cukup rapat. Dalam arti ya memang berarti si Simone Inzaghi itu bisa maksimalkan potensinya Darmian. Jadi 3 center back-nya ini benar-benar rapat, Pak. Terutama sing back tengahnya itu siapa? Acerbi. Acerbi. Itu sudah tua Bang. Iya, satu udah tua, tapi Ciri. sangar itu. Iya.
Kelihatan tuh. Reak ya. Seneng ya lihat back itu kayak gitulah. Kalau back dari Italia itu yang begitu, Bang. Iya. Kita tahu lah kualitas Harus back Italia. Reak gitu kan. Tatonya banyak, sangar, memang sangar juga mainnya. Bodi gitu juga loh. bagus ya, Bodinya itu bagus, gede, besar, gitu, brewokan. Iya. Saya senang gitu loh, maksudnya orangnya sangar juga mainnya sangar, Iya. gitu loh. Enggak cuma Tato gitu tampangnya kan, aja yang sangar, iya. tapi mainnya lemes gitu. Kalau Acerbi itu luar biasa bagus. Acerbi. Bastoni juga. Saya senang, wah Inter bagus ya mainnya. Senang, meskipun dia bermain pragmatis, tapi tengahnya jalan. Kan dia memang main itu karena tahu lawannya, Bang. Betul. Dia lihat lawannya dulu kan. Iya. Gitu. Gak mungkin dong misalnya lawan AC Monza misalnya kan lawan pakai begini nggak mungkin sih. Pasti kan mau nggak mau. Ya tetap dia pakai formasi itu, cuma kan back sayapnya naik terus dia pasti. Betul, dia akan mencoba untuk Karena back sayapnya kanan kiri bagus semua. Dumfries sama si Di Marco ini. Dumfries itu Belanda ya? Belanda. Kemarin ketemu sama si Ake, sama-sama Belanda. Oh, patriotnya. Iya. Temuan dia di kanan, akhirnya di kiri. Iya. Ketemu terus ya, memang. Sering apa namanya kontak fisik juga. Oke, Cak. Ya. Kita ke transfer boleh, Bang, sedikit-sedikit. Oke, nggak apa-apa. Yang sudah kita up juga di Instagram kita di Panpel Nobar juga ada beberapa yang wajib lah dilihat-lihat ya. Nah, kita ucapin selamat nggak sih, Bang, buat yang itu tadi Kak saya lupa namanya. Siapa namanya? Hasbi itu. Rasya Hasbi. Rasya Hasbi. Selamat Anda mendapatkan 100.000. Iya, 100.000 karena satu. Satu. Coba kalau kamu bikin 5 akun gitu. 100.000 cukup. Ya tadi sudah DM-an ya. Ya, sudah kita kirim juga toh. Betul. Dia bilang terima kasih, semoga tadi saya baca ya. Terima kasih Min, hadiahnya sudah saya terima, semoga berkah hadiahnya, amin. Dan semoga admin sukses selalu. Amin. Saya kali selamat ya buat Mas Hasbi. Tunggu aja lagi nanti kalau ada giveaway kita akan lebih sering kita lebih fokusnya emang kalau ngasih giveaway itu di YouTube ya, Bang. Di YouTube. Kita lebih sering ke YouTube. Tapi ya nanti kapan-kapan tetap kita juga di Instagram juga lah. Oke, boleh. Karena emang kita lagi fokus di situ ya, Bang. Iya. Tielemans yang kemarin diincar sama AC Milan dan juga AS Roma dan juga Liverpool. Ya, Aston Villa ya? Malah ke Aston Villa. Iya ya. Free transfer masih 26 tahun. Central CM itu kan gelandang. Iya itu. Duetnya si Bruin kan di Belgia kan. Aston Villa. Iya ya. Aston Villa bagus aja. Apa karena Emery ya? Mungkin ada sistem itu ya mungkin. Aston Villa itu tengahnya itu cukup bagus loh. Iya. Douglas Luiz. Betul. Terus si siapa? Main muda itu. Ramsey, Jacob Ramsey itu. Bagus loh sana. Iya. Ini tambah si ini Tillman. Saya pikir dulu Tillman itu keturunan nggak sih, Bang, Indonesia? Nggak tahu saya. Kan dulu ada band tuh namanya Tillman Brothers kan. Saya pikir tuh iya. Kan ada Tillman kan dari Indonesia kan. Iya. Saya pikir apa jangan-jangan dia keturunannya. Saya belum ngecek ya, teman-teman. Kalau ada yang tahu, iya itu emang keturunan. Saya nggak tahu karena namanya kan Tillman. Dulu ada band lawas ya, Bang. Namanya Tillmans Brothers dulu. Itu sering manggung di Belanda. Karena emang kan dulu ya gitulah. Ini dia orang Belgia, Cak. Betul, orang Belgia. Kan Raja Nainggolan? Iya benar. Belgia ya. Selain transfer yang mengagetkan karena lebih memilih Aston Villa daripada klub-klub yang sudah punya nama, AC Milan, terus si siapa? Liverpool gitu. Ya mungkin dia pertimbangannya kalau saya main di klub-klub yang gede, nanti jarang main. Oke, gitu. Jam terbang berarti ya, jam-jam main ya. Tapi kalau saya main di Aston Villa atau klub-klub yang papan tengah kalau di Liga Inggris, mungkin saya akan banyak diberikan kesempatan untuk main sehingga karena dia masih muda, Cak. Betul, gitu 26 tahun. Karirnya kan masih panjang gitu loh. Mungkin siapa tahu di Aston Villa dia bagus, nanti bisa direkrut oleh tim-tim Big Four mungkin ke depan gitu. Karena dia di Belgia dia juga timnas kan, gitu loh maksudnya. Mungkin dia pengen ini dulu memperbanyak jam main, kesempatan bermain sehingga dalam arti
dia ingin menunjukkan kemampuannya gitu. Karena mungkin orang-orang mungkin belum banyak percaya Tillman seperti apa, padahal juga saya rasa mainnya bagus. Oke, Tillmans akhirnya ambil Aston Villa daripada AC Milan dan Liverpool. Ibrahim Diaz akhirnya kembali lagi ke Madrid dan dikontrak Bang. Main muda lagi, main duit lagi. Apakah nanti tahun depan Madrid akan berjaya lagi? Saya yakin bisa. Bisa ya Bang? Kita tahu lah. Kalau ganti pelatih. Enggak sih, Ancelotti kan pelatih legendaris. Bang, coba kali kamu ketemu tim Inggris tuh kayak kalau ketemu Pep tuh kayak dia tajinya tuh hilang. Enggak juga, toh musim kemarin kan kalah juga City tuh. Betul. Iya, sama si Ancelotti. Ya memang main-mainnya aja belum apa namanya? Belum bisa berkembang. Mungkin dalam arti kan masih pada muda-muda. Kalau nanti mereka udah matang ya saya rasa bagus. Madrid apalagi ada si ini juga sekarang Bellingham. Betul, Bellingham udah masuk. Terus ini Ibrahim Diaz juga kembali, terus back kirinya itu Franz siapa itu juga, Franz Garcia kan juga kembali itu dari peminjaman. Hati-hati, tinggal cari striker aja Madrid sekarang. Betul, tinggal striker aja. Ngadiin Benzema. Sudah penuh, sudah jadi. Jangan-jangan dia nanti langsung beli Osimhen, Cak. Semoga sih Osimhen aja lah. Karena Kane kayaknya susah sih. Masih Kane lagi dong. Terus kabar sih Jasim gimana nih, Cak? Iya, sampai minta bantuan si pemiliknya PSG tapi katanya dia mengelak. Saya enggak Kecampur. tidak ikut intervensi urusan itu, dan itu juga bukan saya kan seperti itu. Tapi kan juga kita nggak ngerti kan gitu loh. Karena memang secara aturan kan nggak boleh. Iya. Gitu loh. Atau itu untuk supaya nggak kena sanksi atau apa. Tapi ini juga cukup rumit kalau seperti ini terus, Cak. Dalam arti dengan tertundanya proses proses alih kepemilikan ini, Ten Hag mau beli pemain itu juga repot gitu loh. Nunggu. Iya, kan dia nunggu sampai pemiliknya siapa jelas gitu loh. Apakah masih tetap si Glazer botak itu atau pindah ke Ratcliffe atau ke Jasim kan gitu. Karena mungkin kebijakan dari tiap-tiap pemilik kan nanti pasti beda-beda. Makanya nahan dulu gitu loh. Sedangkan para fans kardus MU kan sudah banyak berkoar-koar ini tim-tim lain sudah rekrutmen, MU masih adem ayem. Ya karena memang proses tadi itu alih kepemilikannya belum jelas gitu. Apakah jadi dijual atau tidak kan juga kita belum tahu. Iya. Ya karena emang kalau mungkin fans kardus yang lain seperti saya gitu kan kalau lihat tim-tim yang udah ngambil misalnya Liverpool dapat Alistar, Chelsea ini panik gitu ya. Iya, panik dan kayaknya kalau ntar pemainnya pada habis gimana gitu loh. Itu kentean pemain gitu. Iya, kentean pemain dah. Nah, main itu lagi aja toh. Ada si Maguire dan kawan-kawan. Maguire betah banget tadi MU nggak mau dijual. Iya, nggak mau dijual dia. Ya udah kalau mau dijual jadi cadangan aja dia. Ini untuk kontra dia, bahkan pengen Onana masuk gitu ke MU. Ini malah katanya ngincer Pickford. Aduh, Pickford. Saya nggak tahu. Jangan kiper Inggris itu loh. Kalau kiper Inggris naik Pope, Cak. Ya itu nggak apa-apa, tapi nggak mungkin Bang. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin dia. Iyalah, mau pindah ke tambah gaji nih. Pickford itu timnas Inggris tuh nggak layak. Harusnya naik Pope kalau dia bilang. Aduh. Dia kalau main denger dia. Jadi kalau mending beli Onana itu kan. Iya. Ada faktor kedekatan dengan Iya, dia kan mantan anak buahnya gitu loh maksudnya. Kan udah paham. Kalau Onana oke kenapa harus dengar dari Pickford dulu? Ngapain ngincer Pickford gitu loh. Sudah yang jelas-jelas aja kok Onana atau mungkin Costa juga boleh lah untuk pelapis Liga untuk nanti kedepannya. Dia udah tua kok. Costa juga sudah tua ya Bang. Ini itu yang saya takutkan, takutnya kita sudah bla main gitu ternyata kita kehabisan pemain terus akhirnya main seadanya itu. Jadi panik buying Bang. Panik buying, iya gitu loh. Seperti itu yang kemarin-kemarin. Yang ditakutkan sama fans kardus ya, termasuk saya. Ngerinya di situ gitu. Terus nanti beli pemainnya jadi mahal karena
Udah nggak ada kita stok. dimainin sama agen sama klub yang lain yang mau ditawar. Mau main nggak lo? Ini ada ini nih, tinggal ini nih. Iya, akhirnya kan nggak bisa beli murah kayak Iya. kalau kita ngomong kayak Liverpool bisa Iya. beli McAllister dengan harga 35. Iya. Terus siapa lagi itu murah-murah masih, mumpung ini kan masih awal-awal, belum juga buka Betul. kan nanti di Juli. Tapi kan mereka udah mulai mendahului, itu kan juga apa namanya? Tapi boleh kan, Bang? Boleh. Dalam arti kan sudah start gitu. Iya. Pakai yang free agent juga. Iya, free karena transfer, ayolah, proses gitu. tawarnya juga panjang gitu loh. Nah. Maksudnya kalau nggak boleh ya sudah, nggak apa-apa, kita masih cari-cari lagi gitu loh. Akhirnya kan klub yang ditawarkan tetap ya wis lah kan gitu. Karena emang masih jauh-jauh hari. Iya, tapi kan nanti udah mendekati tutup transfer kan mereka bisa jual mahal, Cak. Lalu yang butuh kan, Iya. mau bayar segini nih. Kayak mudrik lagi. Repot kan. Keburu-buru Main-main nggak jelas gitu, tapi mahal kan. Ya mau banyak yang free agent gitu loh ya, ayolah bergerak gitu, minimal cari 1-2 dulu. Yang free agent aja, jadi masih banyak Bang yang main-main yang free agent tuh. Yang sudah kita upload ya kayak kemarin tuh. Naby Keita. Iya, Naby Keita pindah ke ini ya, Bremen ya. Betul, itu free transfer. Ngapain juga beli Naby Keita, nggak usah. Iya enggak, ini contohnya gitu kan. Terus Konrad Reimer enggak free transfer. Ke Munchen ya. Ke Munchen. Munchen dapat main free transfer juga. Betul, sama si backnya Portugal. Guerrero itu kan. Gratis lagi gitu. Tillman juga gratis juga akhirnya malah keduluan Aston Villa. Kok bisa gitu loh? Iya. Emang kalau nunggu-nunggu itu emang ada nggak sih maksudnya proses ganti kepemilikan, ya kan? Itu ada jeda waktu nggak? Atau mungkin nanti di tengah musim tiba-tiba deal gitu? Atau mungkin masih main? Bisa aja. Nggak ada tengah waktu yang Nggak ada. Kalau masalah jual beli klub itu nggak ada harus di kayak kontrak pemain itu. Nggak. Kapanpun kalau dia mau jual ya dijual gitu. Oh, kayak si Boli kemarin ya? Iya, Boli itu kan di tengah-tengah tuh. Betul. Pas lagi berjalan gitu. Udah maksudnya udah jalan kompetisi, nggak sebelum kompetisi. Oke, itu beberapa transfer yang terjadi ya, banyak pemain-pemain yang free transfer kemana kemari. Memang belum ada ke MU juga belum ada kabar. David Raya katanya sedang ditawar ke Tottenham. David Raya Brentford. Iya. Katanya ditawar ke Tottenham. Mau ganti ini nih, ya. Loris Lorisnya udah tua. udah tua. Di sini ada kabar gembira, Cak. Apa ini? Kayaknya kita jadi nonton timnas ya, Kak. Kan nggak ada Messi, Bang. Lah, nggak penting. Kita kan bukan mau nonton Messi. Enggak lah. Kita kan nonton timnas. Betul. Lawan siapa aja kan tetap kita nonton gitu, Cak. Ini kalau nanti kita jadi ke Jakarta kan kita nanti ngonten di sana. Betul. Itu tujuan kita. Saya sempat tadi ke prank Bang, Persija tuh nge-post akun fans Persija ya, nge-post Isco. Kan dia free transfer juga tuh. Oh, mobil Isco. Iya, Terus ke Persija. ternyata Isco siapa? Emang Isco, cuma ternyata bohong. Just kidding. Oh, just Sialan. kidding. Saya sempat ke prank itu. Saya mau ngupload, "Wah, apa iya gitu. Ternyata enggak, saya enggak. kena prank ya. Terus Suarez, ini katanya tuh Inter Miami katanya mau menggait banyak pemain mantan Barca, Bang. Masa? Suarez, Oh, terus, gitu? Sergio Busquets katanya. Nemenin Messi. Katanya seperti itu, mau reunian di Inter Reunian. Miami ya. Ya, Ada nggak apa-apa. main-main Barca. Ini Kenapa mungkin nggak tambah- tertarik di Arab aja itu Suarez? Kan bayarnya mahal pasti. Dia kan cinta mati sama Messi, Bang. Oh. Nah, kalau main di Arab kan duitnya banyak dia nanti. Betul. Nanti kalau di Arab kalau gigit kan malah digigit balik onta gimana? Bahaya dong. Ya kan? Habisnya kan ada yang belain Busquets. Iya. Kalau jadi. Oke, Oke, Cak. kalau untuk nanti kita ke GBK moga-moga ya. Saya tuh sebel sama Calo itu sebenarnya. Untung kita dapat nggak dari Calo tadi. Iya, ada teman kita ya, Bang. Terima kasih. Terima kasih buat Ultras Garuda Muria Raya Ya, yang terima sudah kasih banyak sudah membantu. bantu kita. Akhirnya Nanti kita nonton bareng sama di Senayan.
sedikit nego-nego ekol-ekolan ya Bang akhirnya. Betul. Nggak apa-apa lah. Kalau ada lagi kasih tahu kita. Iya. Tapi ya nggak 2 juta juga, kategori 3 ya. Enggak, Cak. Saya dapat harga normal. Oh enggak, Pak. iya tahu kalau itu normal. Maksudnya kalau ada yang nawarin lagi gitu loh Bang. 2 juta enggak, iya saya enggak mau lah kalau 2 juta. Ngapain juga. Kalau gitu kemarin 2 juta kita langsung kategori kedua. Kategori 3, Cak. 1. Oh 1. Iya. Jadi nggak 2,5 perlu. juta. Kalau sekalian. Ngapain juga beli di kategori 3 2 juta kan gitu. Oke, Oke. sudah habis Sudah. visual episode 43 ini ya. betul. Sekali lagi selamat buat Manchester City yang sudah menjadi juara Liga Champions dan meraih treble winners. Dan juga selamat buat Mas Hasbi yang sudah berhasil menebak skor dengan benar dan cepat dan mendapatkan hadiah dari Panpel Nobar. Terus saksikan episode Panpel Nobar yang lain, bisbol yang lain, ada tuh yang lain bisa dicek-cek ya. Mungkin untuk menemani teman nobar lagi di mana aja, mungkin lagi suntuk atau apa, ya dengerin aja. Untuk dengerin aja. Liatin aja, pokoknya seru kok. Ya. Seru. Jadi kadang-kadang kita bahas hal-hal yang nggak penting kita bahas kan gitu. Habis itu kita akan bahas yang nggak penting Bang. Kalau sudah jeda transfer, Iya. itu kita akan bahas hal-hal yang Hal yang penting. nggak penting. kan Penting gitu. nggak penting? Nah, itu nama Mungkin nggak penting buat banyak orang tapi mungkin penting buat kita kan gitu. bisbolnya nanti bisbol strip penting nggak penting. Ya bahas apa kita nggak tahu nanti ya. Betul. Jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe. Langsung aja di like, comment, share, subscribe channel YouTube-nya Panpel Nobar. Jangan Dan lupa juga follow. bunyikan. Lonceng. Nah, biar dapat notifikasi kalau ada video yang baru dari Panpel Nobar. Betul. Follow juga akun sosial media kita di Instagram, TikTok juga @panpelnobar. Karena di situ juga banyak informasi-informasi Betul. kaitannya dengan seputar sepak bola. Apalagi sekarang banyak transfer kita juga pasti akan selalu update informasi-informasi kaitannya dengan rumor-rumor ataupun mungkin sudah pasti dan lain sebagainya, pasti akan kita selalu sajikan ke teman Panpel Nobar. Ya, kalau teman Nobar ya. Dan mungkin kemarin saya sempat baca ada yang kawan-kawan bahas timnas atau mungkin klub lokal dong gitu ya. Bisa. Bisa. Insyaallah kita akan Apalagi kan ini mencoba. Liga Indonesia udah mau mulai kan? Betul. Dan semoga dengan adanya Pak Erick Thohir ya, semoga liganya semakin bagus dan kita betul. berani untuk membahas itu gitu. Karena kayaknya mau ada pendampingan dari ini Kak, Cak, dari Liga Jerman. Oh, bener saya malah. Kan Pak Erick Thohir kemarin ke Jerman ya. Ini. Ke Bundesliga, nemuin Bundesliga juga ke Eintracht Frankfurt, nonton final champion dia. Jadi membuat Liga Indonesia, Liga 1 ya Bang, itu menjadi lebih berkualitas dan kita betul. bukan berani nggak berani sih. Jadi lebih nggak ngambil resiko gitu kan. Ya, kalau kita ngomong, sebenarnya kualitas sepak bola kita kalau di Asia Tenggara itu setara lah dengan Thailand, dengan Vietnam. Timnasnya. Kalau Timnas. liganya saya nggak setuju Bang. Liganya saya masih bilang kurang. Karena jauh Bang. Ya enggak juga. Dia sih. kalah sama Liga Singapura loh. Enggak, kalau saya bilang enggak. Ya itu karena pengurusnya Nah, saja. itu. Kalau permainannya saya rasa berani lah. Tapi karena kepengurusannya saja, sehingga liganya tidak bisa berjalan dengan profesional. Ini yang harus dibenahi. Gitu loh, Bang. Gitu loh. Kalau kita ngomong kualitas pemain itu, pemain kita dengan pemain Betul. Vietnam dengan Thailand itu banyak kita, Cak. Betul. Gitu loh. Liganya yang Secara kualitas juga sama kita. iya. Liganya semoga dibenahi dengan Pak Erick Thohir semakin bagus karena Tapi- berimbas loh Bang. Iya. AF yang maksudnya Piala Asia untuk klub itu loh. Itu kan sedikit ya Bang, kayak kemarin Iya, Inggris kenapa ngirim saya itu kan kaitannya dengan tadi kemarin yang kita bahas apa namanya liganya bagus, ngirimnya banyak gitu loh Bang. ini apa namanya koefisiennya. Nah, itu loh. Koefisiennya. Berimbas di situ, Iya memang karena liga kita kan nggak jelas, Liga Indonesia maksudnya. Ya. Makanya koefisien kita turun. Nah, ini harus dibenahi. Makanya Pak Erick Thohir gandeng Bundesliga, gandeng juga Liga Jepang, nanti kaitannya dengan wasit kan, Ya. nanti akan ada pendampingan, VAR juga akan diadakan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kedewasaan dari para penonton serta supporter. Supporternya. Itu yang paling penting. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, karena itu yang akan merusak persepak bolaan kita. Kemarin akhirnya si Bali sama PSM itu Menang ini Bali United Ayo lolos untuk ya, penalti ya, dia lolos ke champion nanti berhadapan
kualifikasi dulu, tapi dia playoff Oke. sama klub Hong Kong. Nanti kalau menang sudah ditunggu sama Urawa Red. Iya. Ya siapa tahu kan dengan pemain-pemain gaeknya Bali United bisa bang. Enggak lah. Bali United kan sekarang kipernya Maringa kan. Iya, rata-rata benar tuh. Tapi oke lah, kita dukung. Kalau kita akan membahas untuk lokal, Kita nanti akan bahas tim. Itu ya bang, Ya, pemain-pemain Asia ya. Liga 1. Liga 1, kemudian nanti kompetisi di Asia juga akan kita bahas. Oke, terima kasih. Pokoknya sampai habis videonya. Disimak. Caniko pamit. Bangsa juga pamit. Sehat-sehat selalu ya. Tuh, Salam salam fans layar kaca. Bye-bye.